Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, di masa kenabian Ibrahim, hidup seorang raja yang saleh bernama Zulkarnain. Zulkarnain adalah raja yang sangat kuat dan dia adalah penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkarnain adalah seorang raja muslim terbaik yang pernah ada di muka bumi. Zulkarnain amat cerdas dan pandai berpetualang. Ia melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama tauhid. Sang raja amat pandai menguasai bahasa berbagai dunia. Ia juga mahir berlayar melakukan perjalanan dari belahan timur hingga barat bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi ayat 83-85. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83. Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 84. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 85. Sosok Zulkarnain diceritakan sangat dermawan dan murah hati. Raja ini memiliki sifat yang baik sehingga rakyat pun mencintainya. Sosok Raja Zulkarnain juga erat kaitannya dengan sosok Ya'juj Ma'juj, karena Raja Zulkarnain adalah orang yang membuat benteng yang mampu memisahkan sosok Ya'juj Ma'juj dengan peradaban manusia. Bagaimana kisahnya? Sebelum melanjutkan video ini, bantu support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Share video ini untuk membantu kami menyiarkan syiar Islam. Semoga kalian semua dinomi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pada sebuah perjalanannya, Zulkarnain sampai ke tempat matahari terbenam di bagian barat dunia. Di sana ia mendapati penduduknya tak beriman. Zulkarnain pun kemudian mendakwahkan keesaan Allah. Mereka pun menerimanya dengan gembira. Ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tibalah Zulkarnain pada sebuah tempat di antara dua gunung. Di bukitnya terdapat sebuah kaum yang tak mengerti bahasa. Kaum tersebut pun mengeluhkan kesulitan mereka pada Zulkarnain. Mereka selalu dilanda kemiskinan karena harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum kejam bernama Ya'juj dan Ma'juj. Kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut tinggal di antara dua gunung. Mereka selalu mengganggu kaum di bukit dengan merampas dan merusak segala sesuatu, baik tanaman maupun ternak. Ya'juj Ma'juj adalah manusia yang memiliki sifat yang kasar. Sosok ini sangat primitif dan sangat terbelakang. Wahai Zulkarnain, sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Mendengar permohonan kaum yang terancam tersebut, hati Raja Zulkarnain tergerak untuk membantu mereka. Sebagai orang yang bijaksana, ia tidak mengharap imbalan apapun. Ia hanya meminta warga setempat untuk sama-sama membantunya. Zulkarnain pun memikirkan cara untuk membatasi mereka dengan kaum kejam Ya'juj dan Ma'juj. Bawakanlah padaku besi dan tembaga, akan kubuat dinding di antara kalian dan mereka, ujar Zulkarnain. Maka, dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan, lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka, jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Hal ini seperti firman Allah pada surah Al-Kahfi ayat 95 dan ke-96. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-95. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu.
Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Zulkarnain membuat dinding yang terbuat dari besi yang mampu menahan perubahan cuaca, tidak berkarat, dan tidak mudah hancur. Dinding yang dibuat Zulkarnain sangat kuat, tidak mudah tertembus, tidak ada yang dapat menjangkau keluar dan menghancurkannya. Tetapi, suatu saat Allah akan membuat dinding ini hancur rata dengan tanah, dan Yakjuj Makjuj yang dikurung dari dunia akan keluar. Lantas kapan Yakjuj dan Makjuj akan keluar? Jika merujuk pada Al-Quran, hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Kahfi ayat ke-99. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Yakjuj dan Makjuj berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab.